Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adhiyati, menerangkan tentang beberapa doa. Ini yang mau memudawamahkan, mengistiqomahkan beberapa bentuk doa, boleh diambil salah satunya atau semuanya. Ini dari Rasulullah SAW. Qala, bersabda Rasulullah SAW, Ya Ali, wahai Ali, idza dakhalta, jika kamu masuk al-masjidah, di masjid, fabda, maka mulailah birijlikal yumna, dengan kakimu yang kanan. Masuk masjid itu yang nanjak di tehel ini nih Pak, itu pak kaki kanan dulu. Lumayan walaupun hanya kaki, tetapi tetap mendapat pahala. Watlah, dan turunlah kamu. Lafaz tolama itu arti yang sebenarnya muncul Pak, atau tampak, itu tolama. Tapi di dalam teks ini maksudnya muncul itu bukan muncul normal, tapi ketika keluar masjid. Watla, lan metua sirasim masjid, birijlikal yusra, dengan kakimu yang kiri. Jadi kalau masuk masjid, langkah pertama masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan, kalau keluar kaki kiri duluan. Kebalikannya kalau masuk ke WC, kalau masuk WC pertama kali masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Walaupun hanya urusan kaki, kalau itu kita pernah mendengar, pernah ngaji, itu menjadi pahala. Sebab berarti yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Tetapi jika selama ini masuk masjid kanan terus, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari ilmu, itu tidak dapat pahala Pak. Sebab amal tanpa ilmu itu latub balu, tidak diterima. Seperti begini, Bapak Ibu tiap hari keluar kerja, mencari nafkah. Uangnya dikasihkan untuk istri dan anak-anak, itu sangat bagus. Tetapi kalau itu rutinitas aja Pak, meloyong balik, meloyong balik, tidak ada dalam hatinya niat bahwa saya mencari nafkah untuk sang ibadah, mengikuti sunnah Nabi, atau untuk memberikan kesejahteraan keluarga. Jika tidak menyadari itu, ya rutinitas aja Pak. Tetapi jika menyadari bahwa itu adalah mencari nafkah untuk mensejahterakan keluarga, membiayai hidup keluarga, ngeloyongnya sampai pulangnya dapat uang tapi juga dapat pahala. Ini bedanya orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji Pak. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka ngaji itu menjadi sangat penting. Kegiatannya sama, tapi yang tahu ilmunya menjadi ibadah, yang tidak tahu ilmunya menjadi tidak ibadah. Di mana letak perbedaannya? Innamal a'malu binniyat. Amal, aktivitas apapun menjadi ibadah atau tidaknya tergantung
niat. Kalau niatnya rutinitas ya dapatnya rutinitas aja. Kalau niatnya walaupun rutinitas ada niat keilmuan, maka itu menjadi ibadah. Baik, ya teruskan. Ya Ali, wahai Ali, alaika wajib ingatase sira mesti bisurat Yasin dengan membaca surat Yasin. Kapan membacanya? Sobahan wa masaan esuk lan sore. Ini Kanjeng Nabi wasiat ning Sayyidina Ali. Sing sering maca surat Yasin sobahan esuk masaan sore. Fa inna man qara'aha, sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin pada pagi dan sore, kadzalika kana fi amanillah, maka dia berada dalam tanggungan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Yasin pagi dan sore dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dirinya, aman hartanya, aman keluarganya. Man ya Ali, wahai Ali, man qara'a surat al-Hasyr, barang siapa yang membaca surat al-Hasyr. Man qara'a surat al-Hasyr, barang siapa yang membaca surat al-Hasyr, kullal lailatin, setiap malam, kafa, maka menjaga, Allah menjaga syarrud dunya wal akhirah, kejahatan dunia dan keburukan akhirat. Oh, anak maning, selama ini kan taunya Yasin aja ya. Yasin, Al-Kahfi, terus Al-Mulk, terus Waqiah, Ar-Rahman. Ini tambah lagi nih surat Al-Hasyr. Yang baca surat Al-Hasyr tiap malam, Allah menjaganya dari kejahatan dunia dan nasib yang buruk di akhirat. Ya Ali, man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Man qara'a surat Al-Baqarah lailatal jum'ati, malam Jumat, berarti bakasin maghrib sampai dengan jam Isya durung tutup, 2 juz setengah. Barang macaira dalam bel tola'a, maka muncul lahu baginya nurun, cahaya, ma bainas sama'i sabi'ati ila tahtal ardi, di antara 7 langit sampai dengan tembus ke bumi. Wa man qara'a surat ad-dukhan wa surat al-mulk. Nah ini orang yang baca surat ad-dukhan, nanti dicari dalam Quran. Wa surat al-mulki, dan surat al-mulk. Nah bakal al-mulk tabarok, rada usum. Bacanya kapan? Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Nih ada hadis lagi nih, bukan kalau Jumat Yasin sudah biasa. Ini ada alternatif lain yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Surat Al-Mulk atau Ad-Dukhan lailatul Jum'ati, malam Jumat. Ghafara, maka memaafkan Allah dunubahu, dosa-dosanya. Waqafa, dan Allah menjaga fitnatal qabri, pada fitnah kubur. Bakat ad-dukhane bukan kakeyan, al-muluk. Ghafarallahu dunubahu, Allah memaafkan dosa-dosanya. Waqafa fitnatal qabri, dan menjaga, memelihara, menjauhkan dari fitnah kubur. Imam Tawus itu ulama besar zaman tabi'in. Tabi'in itu ulama-ulama yang ngaji pada sahabat Nabi. Sahabat Nabinya ngaji kepada Nabi.
muridnya Nabi namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in. Nah, tiga-tiganya zaman sahabat, ulama tabi'in, tabi'in ini generasi terbaik kata Rasulullah. Generasi terbaik. Ini yang disebut dengan ulama salaf. Ada orang sering menyebut manhaj salaf, metode pemahaman menurut ulama-ulama salaf. Atau kita sering mendengar istilah salafun soleh, orang-orang salaf yang soleh, ulama-ulama salaf. Nah, ulama salaf ini tiga generasi ini, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan tabi'in. Ini ulama salaf. Ulama salaf ini tidak hanya kealiman mereka dalam Quran dan hadis, sampai perkataan mereka itu dijadikan bahan pertimbangan yang penting di dalam beragama. Maka yang dikatakan mereka kemudian ulama-ulama taslim itu menganggap kebenaran yang dikatakan. Kata Rasulullah, khairul quruni qurni. Sebaik-baik generasi itu generasi saya, kata Nabi. Kalau saya itu, kata Nabi, berarti zaman sahabat, ulama-ulama yang kumpul pada sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya berarti ulama tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Jadi zaman sahabat, zaman ulama tabi'in ini generasi terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Zaid bin Sabit, Hasan bin Zabid, Al-Ansari, Abu Hurairah, Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu sahabat. Yang ngaji ke sahabat Ja'far As-Shadiq, Ibnu Uyainah, Ibnu Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Abu Hanifah itu masuk ke tabi'in, gurunya Imam Malik, Ibnu Sirin dan sebagainya. Yang masuk kepada ulama tabi'in Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Muzani, Imam Subki dan sebagainya. Itu tabi'in. Ibnu Mubarak itu tabi'in. Ibnu Sirin. Nah, di antara ulama tabi'in namanya Imam Tawus. Imam Tawus berkata begini, Pak. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Wong mati iku bakal wis manjing kuburan mendapat fitnah yang mengerikan sab'an selama 7 hari. Yang berkata ini Imam Tawus, Pak. Imam Tawus itu generasi terbaik kata Nabi. Yang ngajinya kepada sahabat Nabi berarti masih dekat dengan Nabi. Fakanu yastahibbuna ayyut'imu tilkal ayyam. Oleh karena itu kata beliau, kanu maka mereka itu sahabat Nabi. Fakanu yastahibbuna ayyut'imu tilkal ayyam, maka mereka menganjurkan untuk membuat makanan bagi orang atas nama orang yang sudah mati tilkal ayyam sepanjang 7 hari. Paham Pak ya? Yang berkata Imam Tawus bahwa orang yang mati itu selama 7 hari
mendapat fitnah ujian yang dahsyat. Oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in itu selama 7 hari atas nama orang yang mati itu membuat makanan untuk disedekahkan, termasuk untuk keluarga yang sudah meninggal dunia supaya berbahagia hatinya. Realisasi di Indonesia itu bentuknya tahlil, Pak. Maka tahlil itu isinya doa. Yang adat adalah 7 hari, 3 hari itu adat. Sama enggak dengan Hindu dan Buddha? Ya tidak sama. Ada orang yang berkata berasal dari Hindu dan Buddha. Cari siapa? Di mana ada Hindu Buddha tahlil? Ini yang ngomong Imam Taus. Imam Taus. Kemudian ada orang berkata, Ustaz, kalau tahlil itu baik, mengapa Nabi tidak bertahlil untuk Khadijah? Loh, masih ada Nabi, masa ditahlilin? Nah, Siti Khadijah itu Pak dijamin masuk surga oleh Rasulullah setelah Rasulullah dan Siti Fatimah. Nah, kalau kita siapa Pak yang menjaminnya? Maka Rasulullah itu sudah menjamin Khadijah masuk surga. Karena sudah dijamin masuk surga, tidak dibutuhkan doa dari siapapun sampai berhari-hari, karena Nabi sudah menjamin dan Nabinya juga mendoakan. Hanya bentuknya berbeda dengan kita. Satu. Yang kedua, ada yang berkata begini Pak, sambil ngecek, tahlil doakan wong mati kaya dheweke wis akeh bae ganjarane. Anak ngomong gitu ya. Doakan wong sejen kaya dheweke wis kakean ganjaran. Bapak Ibu, Bapak apa sering baca sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu isinya mendoakan Nabi loh. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad, semoga engkau mencurahkan rahmat kepada Muhammad. Oh, sampean disuruh mendoakan Kanjeng Nabi oleh Al-Quran. Emang sampean ganjaran sudah banyak apa? Mendoakan Nabi yang sudah hebat. Ayo. Kalau alasan bahwa anda wong ngecet tahlil, gak mungkin ini Pak. Anda wong ngecet tahlil gitu Pak. Tahlilan dong akan dong mati kaya sirai dong ganjarannya wis akeh bae, ganjarannya dioper ke wong matiku. Saya bertanya kepada Bapak Ibu ganjarannya lu hebat siapa dengan Kanjeng Nabi? Tapi toh kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap mendoakan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Wahai orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi. Allah perintah dengan menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu artinya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah makna dari amar adalah wajib. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat pada Nabi. Isinya solawat itu mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tuh kalau selawat mendoakan Kanjeng Nabi. Saya bertanya pada ibu-ibu, ibu-ibu mendoakan Kanjeng Nabi, emang ibu-ibu bapak-bapak pahalanya sudah banyak sampai mendoakan Nabi yang sudah dia masuk surga? Ini menunjukkan bahwa jika tahlil ada yang ngecek begitu, sampean tanya pada orang, sampean nguyai segara Kanjeng Nabi segara di wayang sampean, menunjukkan bahwa mendoakan orang lain is okay. Okay, you understand? Jika pengen banyak lagi dalilnya, saya punya Pak di rumah. Dalilnya lengkap sekali berkaitan dengan doa yang saya tadi. Oke, next. Nih, maka pengen selamat dari fitnah kubur, maka sering baca surat Al-Mulk malam Jumat. Wa man qara'a inda madji'ihi akhir ayatil kahfi
barang siapa yang ketika mau tidur di tempat tidur tuh marji'ihi, baca akhir ayatil kahfi, akhir dari surat al-kahfi apa ya? Banalahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi. Dia nanti akan bercahaya penuh sejak dari kepalanya sampai ke mata kakinya. Surat al-kahfi bagian akhir mau tidur. Wa man qara'a surat at-tariq inda marqadihi, barang siapa yang baca surat at-tariq pada waktu mau tidur, kata lahu adadul nujumis sama hasanat, dia akan dicatat oleh Allah mendapat pahala kebaikan sebanyak sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal mulki, barang siapa yang membaca surat al-mulk, wa tala ba'da qira'atiha, kemudian setelah membaca surat al-mulk membaca doa, Allahumma aqsimni bil Islam qa'iman wa aqsimni bil Islam qa'iman wa raqidan. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam sambil berdiri. Peliharalah aku dengan Islam, itu bacanya sambil berdiri, wa raqidan, bakal lagi pantur gede. Wala tusmit, dan janganlah engkau membuat bahagia fi untukku aduan pada musuh, wala hasidan dan dengki. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, min syarri kulli dabatin, dari segala kejahatan, kegremetan, binatang melata dan sebagainya. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang mengatur segalanya. Akhidun binasiyatiha itu artinya segini Pak. Akhidun itu orang yang mengambil, mengambil. Nasiyatun ini Pak. Artinya nasiyatun itu ini, ubun-ubun. Jadi kalau diterjemahkan biasa, engkau yang memegang atau mengambil apa nih, ubun-ubunnya. Maksudnya engkaulah yang mengatur segalanya, yang mengendalikan segalanya. Wa as'alukal khaira, dan saya mohon kepadamu kebaikan, alladzi biyadika, yang ada seluruhnya di tanganmu. Kafa, maka Allah mencukupinya. Kafa Allah, maka Allah mencukupinya. Mahammahu, atau menjaganya. Mahammahu, apa yang akan mengganggunya. Minal jinni, dari bentuk jin, wal insi, dan manusia, wadawabi, dan binatang melata. Ya Ali, hai Ali, idza aradta hajatan, nah gini. Yang punya cita-cita, beda lagi caranya nih. Idza aradta, jika kamu menghendaki, menginginkan hajatan, keinginan sesuatu, punya cita-cita, faqra, maka bacalah ayatal kursi, ayat kursi. Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Wad'allaha fil humum wal qurub, bacanya nih. Dan berdoalah kepada Allah pada saat kamu gundah gulana. Waqul, kemudian setelah baca ayat kursi, doa, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghis, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi, fa inna Allaha yakshifu 'ankal humuma wa yufarriju 'ankal kuruba wa yaqdi lakal hawaij. Tapi berhenti pada fa inna Allaha yakshifu 'ankal humum. Dari situ tuh berhentinya. Ya Ali, idza asabaka hammun, jika kesusahan menimpamu, au amrun, atau terjadi persoalan, faqul, maka ucapkan doa, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Bang lagi sumpah pikiran bacanya ini. Ya Ali, aksir minad du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salam wa huwa da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Jare Kanjeng Nabi sing sering maca doa, yang doa itu diajarkan Jibril kepadaku,
untuk daiman fid din wad dunya wal akhirah. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mengapa ada Rabbana atina? Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kita kalau doa perbanyaknya dengan mengucapkan Rabbana atina. Karena perbanyak maka kiai-kiai kita selalu menyelapkan di ujung doanya. Karena itu memang perintah Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa paling hebat itu. Ya Allah, kasih aku terbaik di dunia dan kasih aku terbaik di akhirat. Ya Ali, idza ra'aital hilala, jika ada hilal fahalil maka tahlillah kamu salasan 3 wa kabbir salasan takbir tiga kali. Itu kalau ada tanggal anyar Abu. Bulan iki nongol setitik berarti tanggal siji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Durung pernah nglakoni ya? Durung. Yang nembe ngaji ya ya. Wa qul wallahu akbar dan ucapan Allahu akbar, Allahu azza wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Ya Ali, wahai Ali. Nah, oke, kamu berdiam. Idza laqita, jika kamu bertemu man seseorang tahdaruhu yang kamu takut kepadanya, bakal ketemu wong kang medeni kamu sampean ketemu watir ning wong wenku. Fakul doa diapalaken ibu doanya bukan laki galak. Allahumma inni atra'u bika fi nahrihi wa astaghfika wa dhabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Artinya, ya Allah, lindungi diriku, selamatkan aku, jaga aku dari murkanya dan dari kejahatannya. Bakal pengen mancing rumah, laki galak, diwaca doakin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.